Waktu itu masih cuman berpikiran selagi saya bermain bagus, mau di kasta 1, kasta kedua, Saya bisa disorot. pasti dipanggil pemain itu. Mungkin benar sih orang bilang ada perasaan kebanggaan yang kita tidak sadari. Itu mungkin banyak terjadi di pemain-pemain Indonesia dan saya pribadi merasakan itu. Mungkin di saat junior saya merasa sudah pemain yang tidak saya sadari. Ada sudah merasa bangga diri, sombong sih mungkin. Saya berbaur sama teman-teman bilang enggak sombong, tapi mungkin ada dalam diri saya yang sifatnya sudah bangga, sudah puas. Catatan saya pribadi, kalau siklus seperti yang abang lalui itu dengan banyak kasus yang saya lihat pemain lain, itu banyak yang give up loh, banyak yang nyerah loh. Artinya udah sampai gitu. Bahkan ada yang memutuskan untuk nggak mau lagi cari klub apa gitu. Tapi abang menunjukkan jiwa petarung abang masih ada gitu. Saya belum habis gitu. Dan itu satu nilai tersendiri bagi saya pribadi. Saya nggak tahu pengamat di luar menilainya seperti apa gitu ya. Mungkin orang dia mainnya sekarang nggak cocok, tapi itu terserah gitu. Tapi saya lebih melihat pada filosofi pribadinya gitu. Dari sekian panjang CV abang ini, mulai dari junior sampai ke senior, banyak klub ini, gitu. Tapi saya tidak melihat ada Semen Padang ini. Publik pasti nanya itu. Saya mewakili pertanyaan masyarakat Sumatera Barat ini, pasti nanya gitu. Silahkan dijawab. Ya pernah sih di 2000, di tahun kedua kalau nggak salah di Persita, di tahun ketiga 2007 sama 2007 dan ya 2007 ya benar 2007 dihubungi, tapi waktu itu yang hubungi agen yang hubungi saya, bukan manajemen. Dia ngomong, Bob, kamu diminta sama Semen Padang, kira-kira mau nggak? Waktu itu kalau nggak salah Semen Padang di Liga Divisi Utama kayaknya 2007 ya. Oh enggak, 2007. Oh ya, dia habis 2006 main buat saringan buat ke Liga Super gitu. Ya, saringan ke Liga Super ya. Kalau Semen catatannya degradasi kan setelah Liga 1 setelah Liga 2. Ya benar-benar. Itu. Tapi kebetulan saya menjawab waktu itu nggak mungkin saya pergi dari Persita karena dia sudah menampung saya selama 1 tahun di 2005 untuk karena nggak berkompetisi. Iya. Nggak terdaftar. Jadi alasan saya seperti itu dulu. Dan 2008 dihubungi lagi. Yang hubungi? Waktu itu kalau nggak salah manajemennya PSTS Tabing, Pak Awa, kan orang Semen Padang juga. Di gitu. kantor Semen Padang. Dia ngomong, apakah beliau waktu itu masuk ke dalam manajemen? Enggak ada. Saya heran juga kenapa beliau yang nanyakan ke saya. Kenapa kok klub asal saya yang menanyakan ke saya? Ya, kenapa nggak manajemen Semen Padang langsung? Iya. Pakai perantara ya? Apa mungkin karena faktor biar komunikasinya lebih gampang, saya lebih ikut, tapi saya tidak tahu kenapa. Pernah bilang, Bob, mau nggak ke Semen Padang? Ini kemarin manajemen sempat nanyakan, tapi saya tidak tahu karena itu yang saya dengar. Dan saya tetap di Persita. Biarlah dulu Pak, saya di sini dulu, belum ini juga baru 1 musim ini di Persita, belum ada prestasi apa-apa dan 1 musim 2007 itu nggak terlalu ini juga karena lebih banyak ke timnas waktu itu kan. Oke, sudah. Habis itu stop. 2009 itu nggak ada yang hubungi di Semen Padang.
dan habis dari Persebaya ke Sriwijaya itu yang Semen Padang degradasi ya, main saya di Sriwijaya kalau nggak salah, karena waktu itu kita Semen Padang deklarasinya kan baru apa bang? Pas baru Liga 1 Liga 2 pokoknya ini. ya benar. Itu baru sejarah Semen Padang deklarasi. Iya 2000. Semen Padang. Iya Berang Padang. Berang Padang. Iya. Oh iya yang apa tuh masih. Jadi di Sriwijaya tuh sempat dihubungi lagi, tapi tetap masih belum rezeki gabung. Waktu itu nggak salah tetap nggak melalui A1 ya. Nggak coba nanya langsung ke saya pribadi gitu loh. Apakah itu menjadi alasan penolakan apa? Kan sampai 3 kali itu diminta oleh Semen Padang. Karena semuanya lewat perantara gitu, berarti orang ini nggak serius atau gimana? Nggak, maksudnya kalau kayak gitu juga orang ini ngomong betul apa enggak gitu loh. Takutnya itu cuman kita ada pengalaman PHP ya. Takutnya itu cuman oke lah kalau memang manajemen itu ngomong ke beliau, tapi itu sekedar basa-basi mungkin ya. Iya. Sebab kalau serius pasti langsung dia ngontak kan. Bener, mungkin itu sekedar basa-basi. Ya soal abang kan gini, abang kan sudah banyak komunikasi dengan manajemen klub yang lain gitu, gimana cara mereka berkomunikasi. Tentu abang bisa ambil kesimpulan kan. Ini klub A ini hubungin saya, ini yang hubungin ini. Tapi ini kok begini. Benar, tapi sempat yang menjadi pikiran saya sih, apakah Semen Padang mau ngomong ke beliau ini sebagai basa-basi? Itu sempat yang paling... Atau mah itu strateginya? Atau memang niatnya memang benar-benar menarik saya untuk ke... Tapi yang lebih berat di pikiran saya itu cuman basa-basi. Nggak tahu, saya memikirkan seperti itu. Ya lebih tahu mereka ya. Karena kalau dibilang juga, saya juga bagian dari Semen Padang dulunya. Karena saya awalnya juga bermain di junior yang U15 kan dari Semen Padang. Kenapa nggak coba langsung? Jadi kita di Sumbar ini, saya menyebutnya bukan terpecah enggak. Tapi segmen penonton kita itu kan macam-macam. Ada yang segmennya melihat sisi loyalitas gitu. Oh ini banyak loh putra Minangkabau yang bermain di luar tapi enggan membela Semen Padang gitu. Entah apa alasannya. Ada juga yang lebih melihat pada segmen karir gitu. Ya nggak apa-apa mereka berkarir, yang penting mereka begini gitu. Jadi tentu nanti akan ada perbedaan opini itu melihatnya. Wah, itu mungkin celik Semen Padang lah, tapi itu wajar lah. Benar, dari habis di Sriwijaya itu ada pernah saya di Sriwijaya yang 2000 ke Mitra. Sebenarnya saya masih masuk di Sriwijaya yang dipertahankan untuk 2012. Saya coba ngubungi Bang Nil. Oh, berarti abang yang ngubungi? Ini 2012. Itu setelah tiga kali pernah dihubungi dengan cara seperti itu. Abang ngambil inisiatif untuk ngubungi? Coba ngubungi Bang Nil yang telepon. Sebelum ke Mitra. Dari list Sriwijaya saya sudah masuk di perpanjang, tapi karena ada regulasi penurunan nilai kontrak, saya tidak lagi ngambil di Sriwijaya. Wajar, kita profesional. Saya coba ngubungi ke Bang Nil. Bang Nil ngerespon, Coach Nil ngerespon. Iya. Oke, tapi tunggu dulu Bob, katanya. Waktu itu kalau nggak salah beliau sambil menunggu anak-anak yang dari 2011 yang dipanggil timnas SEA Games yang tuan rumah sini, Abdul Rahman kalau nggak salah. Sambil menunggu itu, kebetulan saya sudah duluan ke Mitra Kukar. Jadi daripada menunggu, mending yang pasti duluan aja. Iya. Itu. Berarti abang sudah punya kesimpulan sendiri. Iya kan? Saya sudah komunikasi dengan Timur Rawa 4 kali. Dan ternyata nggak berjodoh. Apa alasannya? Abang lebih kuat di dalam diri abang itu. Dan penonton bisa memahami dari semua penjelasan abang tadi. Saya tidak akan kupas lebih jauh itu. Itu udah bisa dipahami itu. Karena walau bagaimanapun ekspektasi kita di Sumatera Barat itu seperti dia bilang tadi. Ada yang mengharapkan
Ya, kebayang tuh kalau seorang Bobby Satria membela Semen Padang jadi kapten gitu di lini pertahanan, itu kan jadi suatu nilai pembeda gitu. Ya, tapi inilah sepak bola gitu. Abang punya pilihan, Semen Padang pun punya pilihan. Nah, terkadang pilihan kita nggak sama gitu. Betul, betul. Sampai yang di 2000 yang promosi ya? Yang promosi yang habis degradasi pertama. Sabranto. Ya. Habis dari 2018 ya promosi Bang ya? Iya, dia promosi lagi, itu kan sempat degradasi 1 kali pertama gitu. Ada yang promosi terakhir? Yang terakhir degradasi sempat dihubung-hubungi lagi yang hubungi siapa? Untuk divisi ya, utama, Liga 2. Kan? Divisi Liga 2 kayaknya. Untuk Liga 2. Yang hubungi siapa? Bukan ini sih, banyak yang nanyain aja. Nanyain, berarti manajemen nggak ada? Nggak ada sempat itu. Tapi dihubung-hubungkan sering. Tapi iya dihubung-hubungkan gitu, tapi nggak tahu, memang nggak jodoh aja. Ke ini nggak salah, balik lagi ke mitra itulah jadinya nggak salah. Iya. Iya, ke mitra Kukar kayaknya balik. Tapi abang pernah terbesit di hati untuk membela Semen Padang? Ya pastilah, namanya putra asli Sumbar kan, pasti adalah keinginan untuk main di Semen Padang. Pasti itu udah pasti. Pasti ada. Tapi memang sampai sekarang memang nggak ada jodoh, nggak ada rezeki. Atau pensiunnya di Semen Padang? Antar Semen Padang lah nak niu coba le. Lah gaek mah ya kan. Beban aja. Beban mah ya. Tapi kan Liga belum jalan. Kita lihatlah nanti hasil MUBA nanti kan. Amin. Mana tahu MUBA promosi kan? Mana tahu ada. Itulah seperti Bang Ripu bilang, kalau memang ada jodoh rezekinya ke situ ya. Ya. Saya ingat itu pemain Portugal, Bang. Saya Bang tahu yang stopper itu. Fonte. Oh. Dia udah main di kasta paling bawah gitu. Masuk timnas senior udah umur kelewat gitu. Jadi sih nggak ada yang nggak mungkin. Benar sih. Iya. Dan abang sudah melewati proses kan. Kalau saya pribadi sebagai penikmat sepak bola, tetap saja abang saya tidak lebih baik daripada abang. Maksudnya nonton itu bisa cuma ngomong doang gitu. Tapi abang sudah melalui proses gitu. Kalau ternyata kita tidak berjodoh, kan jodoh pelangkaan maut rasa kia. Telah diatur. Lah diatur kan. Berarti memang nggak jodoh gitu. Oke Bang, di sesi yang pertama ini terakhir ini, rencana setelah pensiun apa ini? Ini kemarin baru ngambil license. Sekarang license-nya apa? C, alhamdulillah C. Udah C ya? Oke, siap. Di Desember kemarin. Ya kita nggak berharap, maksudnya nggak ada keinginan untuk memang bisa jadi pelatih lah. Tapi jalan ke depan kita nggak tahu apa yang. Tapi setidaknya kita prepare, kita siapkan. Ya. Mungkin nggak jauh-jauh dari sepak bola juga lah. Biasanya mah seperti itu, orang bola itu susah lari sepak bola, mau kerja apa, taunya di bola gitu. Makanya Bang, maaf ya, beberapa mungkin generasi di bawah Bang itu ada yang mengalami itu. Mereka stuck di karir, nggak bisa lagi mencapai profesional, bingung mau ngapain karena taunya cuma bola gitu. Saran Abang apa itu? Saran sih, pengalaman juga ya. Kalau memang lagi berprestasi, kita bisa mengumpulkan rezeki, uang, pandai-pandailah mengelolanya untuk bikin usaha. Abang punya investasi? Sejauh ini kemarin ikut berjoin sama orang tua, ikut proyek stand crusher. Sempat berjalan dan belakang ini udah stuck juga. Serang pandemi juga kayaknya. Sebelum pandemi sudah. Selain itu? Palingan nggak ada, paling investasi tanah aja. Lagi bertahap untuk mencoba membangun kos-kosan. Mantap. Ya karena atlet kan ada expirednya. Lebih cedera, ya ada cedera. Gimana dengan hari tua gitu? Berarti Abang sudah mempertimbangkan jauh hari ya. Oke Bang, mantap Bang. Kita masuk sesi kedua ya. Sesi kedua Minang Corner. Aku bertanya menarik Bang, masuk Minang Corner ya.
Tanya menarik gitu. Di Wikipedia tuh di sana silahkan cek tuh. Mudah-mudahan kini lah dirubah ya, tapi saya belum dirubah ya, Pak. Mohon maaf ya. Di situ ditulis Bobby Satria itu keturunan Tionghoa. Klarifikasi Bang. Kok bantu ya, Bang? Kok bantu? Klarifikasi Bang. Nggak tahu lo di mana Seminang. Iya, kok lah bilang corner Bang? Nggak tentu lo di mana awalnya mau bisa disabui Tionghoa. Mungkin memang sih kawan-kawan ngecek jo ang Cino ang mah auto ketek-ketek kan. Iya. Itu tuh berang mana kan, tapi maka di Wikipedia tuh bisa dibuat Bobby Satria asli Padang turunan Tionghoa tuh nggak tahu dari mana bisa dia dibuat deh si pengedit Wikipedia. Awak nak madu-adu Bang. Coba mah tanya kawan nak kayak mana kan bisa diakses Wikipedia tuh inyok aja. Mungkin itulah ndak juga dong. Masalahnya waktu sebelum dibuat asli turunan Tionghoa tuh sempat juga di Wikipedia yang dulu tuh ada membuat turunan Manado. Oh iya, bentuk untuk Indonesia Timur putih-putih yang Manado, ada turunan Manado. Itulah ndak lama habis itu berubah lo jadi Tionghoa. Sempat berpikir kok apa bisa diedit secara manual tuh Wikipedia. Nah, itu aku bisa kontributor dalam tuh, bisa diedit tuh. Tuh tanya kan, nantau itu karena waktu itu kawan-kawan semua mengaji lo kan. Ya, anda rasialis ya. Anda rasial. Suku apa Bang? Suku kayak Minang suku Gucci. Gucci ya. Suku Gucci. Ya. Alhamdulillah waktu itu sah loh. Orang rumah Uni orang apa aja kan? Orang Padang ya. Padang. Caniago atletnya dulu kan? Atlet juga. Atlet. Jadi atlet semua atlet kan. Nah, ada artikel dulu Bang, Wak baca kan. Waktu keceknya abangku mada sih, nyok aja di pengurus saji, pengurus saji ngajak kan, waktu itu kan mada mana aja. Kalau apa orang ngajak, kalau pengurus saji ngajak kalau mada, mengapa? Oh itu. Kalian ambil utama kan? Saji. Kalau itu sih mungkin pengalaman waktu ketek-ketek sih, bernostalgia lah Pak Luna. Iya nah. Itu pengalamannya kan tekan hari kawan. Itu mungkin di bulan Ramadan lah, belum puasa lah. Ayah nak ada. Makan es. Ada iklan ya? Bernostalgia lah balik mungkin. Mungkin kejadian bulan puasa mungkin tuh. Jadi namanya masih anak-anak, ya di saat waktu jam tarawih itu istilahnya ada anak-anak tuh waktu berkumpul untuk bermain. Mercon lo gak anak? Lain tak mercon lagi. Itu mungkin salah satu gitu. Udah main terawih malah tuh merconnya gak ikut ya mada. Jadi ya mungkin salah satu itu dia meribut di luar musola atau masjid gitu kan. Jadi mengadua yang sembahyang yang sholat di terawih dia po. Memang sih lah dia tahu jangan maribut jangan mengadua po bisa tanang, tapi namanya jiwa anak-anak sampai malah dilarang waktu itu. Yang namanya balari, namanya maribui, namanya kemakiat itu lah jiwa anak-anak mah. Lah. Jadi habis tarawih pertama keluarlah pengurus saji kok mencari kami di luar terkaji larilah semua. Itulah dikajak kayak gitulah. Jadi mana dikajak? Emang dikajak. lumayan jauh juga tuh kayak dari Simpang. Minta maaf lah Bang ke pengurus. Minta maaf Om In. Kebetulan Om Awak juga. Ayo mada langsung. Pakai cek Om tuh nonton untungnya di pemain. Itu mah apa? Masih ya di kampung waktu kan sanak-sanak juga dengan. Ayolah celananya tanduannya yang main mada. Barangkali di timnas tadi itu juga anak aku gak madang seorang macam gak payah diatur aja, tipikal orang awak gak susah diatur masih nyanyi yon orang nyelaluin ini aja. Bang klub favorit Bang? Klub favorit AS Roma di luar ya. AS Roma.
Berarti AS Roma era-era Totti, Batistuta tuh. Era-era. Tapi memang kebetulan belakangan lah nak dong ngikuti Lera, nak tahu nama pemainnya. Tapi kalau untuk dikecaan tim favorit tetap AS Roma. AS Roma ya. Kini siapa mati AS Roma, Bang? Itu nak ngikutin dulu mako. Itu mako jadi zaman-zaman sampai zaman-zaman apa tuh nak dong ngikuti Lera. Jose Mourinho, Bang Bela, fans AS Roma. Oh iya, Jose Mourinho, betul. Itulah. Tapi lah ngecaan. Kasih nak dong ngikuti Lera. Kalau apa? Pemain? Kalau pemain Cannavaro, Fabio Cannavaro. Oh, Cannavaro ya. Siap Cannavaro. Itulah jelas sesuai di posisi ini. Nah, starting 11 versi Bang Bobi untuk lokal Indonesia. Untuk lokal Indonesia yang masih aktif atau ya terserah Bang lah. Mungkin ini mungkin lah pensiun, tapi menurut Abang ini bagian dari korte Abang kan? Posisi formasinya berapa? Formasi sampai duo. Sampai duo. Di belakang tuh Kiper. Ya di kiper mungkin lebih suka mencari dulu waktu zaman kita suka Bang Sandi, Kurnia Sandi. Oh, Kurnia Sandi. Bang Sandi sempat waktu masih kete-kete sempat mengidolakan, dan mungkin kalau memang jadi pembola kiper mungkin mengidolakan menjadi kiper aja lah, jadi salah berarti satu. Plan B-nya kiper ya selain back ya? Sebab waktu kita pun di PSTS kalau nggak di belakang awak kiper. Oh, berarti juga kiper ya? Itu baru-baru dulu. Itu gara-gara Kurnia Sandi. Kurnia Sandi ya. Waktu itu mah fenomenal ya, nak. Bang kalau kiper Bang Kurnia Sandi, duo di belakang tuh mungkin itu Karis sama Robi Darwis. Wih, senior mah ya. Ya kalau itu yang nggak lihat dari apa kan. Kalau di bek kanan, Aji Santoso. Ini senior dulu lah nih. Aji Santoso bek kanan malah tanda bek kiri lah. Waktu Aji Santoso bek kiri kan? Bek kiri. Iya bek kiri. Ini seniornya dulu lah nih mah. Nah, ada yang generasi yang muda-muda. Ya kalau itu kan pemilihan awak itu kan sesuai apa masing-masing. Iya sih. Tuh. Bek kanan siapa sih lu lah? Di bek kanan, kalau di bek kiri sana awak lebih suka Isnan Ali sih. Isnan Ali. Kalau di bek kiri. Kalau di kanan Anang Ma'ruf. Anang Ma'ruf ya. Iya. Tuh. Gelandang duo. Di gelandang duo Ayang Mudo, Zulfiadli sama Evan Dimas. Oh, Zulfiadli Evan Dimas. Zulfiadli sama Evan Dimas. Kan masuk generasi muda. Generasi. Sayap kanan di ketiga jadi nak Firman sana aja lah. Abang beku kan ecet abang. Orang edit lah ya. Ulang lihat. Berarti ya tiga tuh mah Firman. Kalau kayak Bang Firman je Evan Dimas tuh sama tipikalnya. Iya. Apa kan? Ya sebenarnya itulah Zulfiandi lebih suka holdingnya rancang. Menjaga berarti siapa yang Bang dorong ke Muko? Evan Dimas apa yang mobile? Berarti Bang Firman untuk penyeimbang. Untuk penyeimbang. Di apa? Di wing, di flank. Iya kanan. Di kanan si Bang Eli Boy. Oh Eli. Kiri? Boas. Striker tuh seorang nih. Striker seorangnya. Siapa tuh? Striker BP. Mas BP. BP ya. Nggak Kurniawan lah. Dengan karakter yang mode itu si BP cocok. Lebih ke Bang BP kayaknya kan. Kalau Bang Kurus kan lebih mobile ya kan. Oh itu target man tipikalnya ya. Iya. Target man itu cocok BP. Sampai duo. Bisa diletakkan Kurniawan sih. Abang tengah nyawek bang sebang posting. Kok Bayo jadi senior tegan mak. Bayo kok rimor salah. Ini posting bos dan Bang Kurniawan kan? Nggak kenyangka nih main sama idola aja kan? Enggak itu. Nggak cuma Sven lah kata Bang. Tidak balik karakter tadi kan. Tapi kalau sampai MP2? Sampai MP2 Bang Kurus sama Bang PP. Siapa gelandang Bang Kurban kan? Bang Firman. Saya sih lalu senior kemana? Abang kan sama main universitas. Iya, sama Bang Firman. Iya. Nah, selepas itu sadonya, Pak. Awak mencari di nasional ya. Pemain ya? Figur panutan abang sih? Figur panutan nasional. Nasional ya Bang, karakternya Bang suka ya. Lah panutan ya Bang. Karakter panutan.
Bang Isnan karakternya, Bang Firman karakternya bagus. Senali sama Fiorentina. Kebetulan kan pernah main setim ya. Bagus lah, maksudnya mengayomi banget untuk pemain junior. Ya, berartinya welcome untuk anak muda-muda kan. Mantap, soalnya kan Baka yang menjadi dasar motivasi awak berjuang kan ada contoh nah awak cari. Tekanan ketek-ketek ini kok nontonnya Bang Bobi kan, kok bisa lo kudu dicontoh gitu. Tapi dari Sadona bisa dicontoh, nanti abang anak nggak boleh dicontoh. Oh, ada sebab maleh sih. Maleh normal? Maleh kadang-kadang di saat sedang nyo latihan tuh tiba-tiba semaleh. Sampai beko seminggu lebih anak latihan rumah tuh ada juga karakter gitu. Beko pasok kajian balik kondisi ko balik. Iya, kondisi itu kan payah bertahan. Itu tuh kalau contoh tuh. Itu betul ada karakter Ode itu tuh. Saat sedang rancang-rancang kondisi bisa selingi mah. Sejak bisa lo lihat. Beko ndak ada gitu dah. Latihan seminggu lah 2 minggu baru mulai latihan. Tapi kini kan lah apa tarikh nampaknya? Lain. Ala tobat tarikh. Paling itunya. Kadang di waktu drop tuh memang itulah sisi yang paling baik untuk melawan untuk balik. Satu. Yang cile bang. Abang main di timnas di segala jenjang usia dan abang sulit bersaing di senior. Abang tentu menemukan iko permasalahannya kira-kira apa nasihat abang ini. Soalnya awak di Sumbar kan beberapa kali itu masuk lo ke sini. Betul. Mau abang tidak mengecilkan arti yang lain yang lah kebuahnya timnas ya. Tapi abang termasuk salah satu yang bertahan kok di timnas tuh. Sudah generasi abang coba tunjuk yang bertahan di timnas. Yang dari Sumbar. Manado ya. Kayak gitu kan. Istilahnya kalau awak mau mencatat generasi itu tuh mulai dari setelah siapa Coach Neil, ada Gusne Diadang, Yanto Mena kan. Itu yang konsistennya abang kan. Nah sudah tuh kan lain doh. Tapi yang makasihnya tuh berjenjang bertahan gitu. Dan abang kan mengecapnya senior gitu. Kan agak sulit awak mencarinya gitu. Mudah-mudahan kini adik-adik yang sedang berjuang kini mode si Genta. Kemudian ada di Korea kini Iqbal kan. Mudah-mudahan adik-adik itu bisa karirnya rancak baik di klub gitu. di timnas. Pasan abang. Pasan sih Giko. Di saat misalnya ndak terpanggil ke timnas lah. Jangan patah semangat. Tetap harus ada mindset untuk awak harus balik ke timnas balik. Harus terus. Mungkin salah satu mindset pribadi awak ya. Waktu ndak diimbau timnas tuh balik, sudahlah di klub kan ada. Itu rancak sebenarnya untuk memotivasi balik supaya bertahannya main supaya lagi. Bertahan untuk konsisten di klub selai. Tapi baka selagi masih awak berlatih, jangan pernah hilangkan untuk balik target ke timnas. Itu pasti nanti ada tuh di masing-masing pemain yang ngalah keluar dari timnas. Nggak anak timnas doh. Penting di klub, penting bulanan jale. Dan memang tuh wajib, pemikiran itu wajib. Tapi baka mindset untuk harus ada balik ke timnas balik. Dengan ada mode itu otomatis motivasi diri ada. Pemain yang dibawa ke timnas berarti dia di klubnya lebih menonjol. Kalau ada motivasi awak untuk balik ke timnas, jadi awak mau nggak mau harus mengalahkan kawan-kawan awak yang ada di klub awak. Berarti kan awak di klub awak berarti. Itu tuh jangan sampai hilang. Nah mungkin yang awak rasa pribadi itu yang hilang dari diri Bobi Satria dulu tuh. Jadi mindsetnya udahlah penting di klub saya. Itu untuk dia itu jangan patah semangat. Berarti sempat mengalami patah semangat deh ya? Ada pasti. Ya. Ada pasti. Jadi jangan patah semangat jangan hilang mindset untuk balik ke timnas. Karena dengan adanya mindset awak untuk timnas awak kerja di klub itu pasti maksimal 2 kali lipat pasti. Maksudnya bekerja lebih kareh untuk. Awak punya 2 target mah. Punya target mah. Nah itu tuh. Jadi dengan awak di timnas otomatis awak di klub penilaian pelatih bagus, dia bagus malahan kan. Itulah kayak gitulah. Siap bang. Terakhir bang sebelum waktu tutup bang ya.
Karena lah selama itu abang berkarir tentu alah banyak orang yang turut andil dalam karir abang. Boleh aja bang sapa orang-orang tuh gitu supaya hanya semacam apresiasi lo gitu. Kayak abang lah pernah di VSTS sampai kini abang di MUBA kan. Itu ndak kemungkinan abang mau deko dan surangan. Mungkin kan. Kalau yang di kecaan andil tuh banyak ya kan. Tapi sangat banyak lah, termasuk keluarga pribadi kan, dari orang gaek, dari mama-mama, terutama mama-mama yang paling aku bana dulu mengawali karir awak untuk bermain bola dengan sepatu bola dari mama-mama. Selain dari gaek laki kan, yang mensupport kan. Terus dari PSTS, Coach JS pun andilnya sangat untuk mengawali, mengajarkan bermain bola yang benar. Majan main bola, cara bermain bola yang batua di SSB lah kan, di PSTS sama almarhum Kujai kan. Nah, terus setelah itu karir, mungkin faktor Pak Samsudin Umar pengaruh sangat membantu sangat andil lah untuk karir profesional ya. Dia lah mulai berkecimpung situ kan. Iya, dia menentukan mana jadi pilihan yang bagus. Iya. Mbak karakter awak mau gabung ke pemain profesional, Pak Samsudin Umar lah. Terus selain keluarga tadi lah yang memotivasi secara terus menerus kan, dari gaek, orang rumah kan. Sebenarnya banyak sih, banyak dari sahabat. Iya, ada istilahnya kan ada yang terwakili gitu. Ya itu paling yang aku. Siap bang. Mau kasih banyak bang. Siap. Lah diterima kami dalam kondisi awak PPKM. Ada iklan, tidak masalah bang, lanjut bang. Pikir. Jadi ada anak gadis abang kabar guys. Jadi acara awak kok mahal bang, barangkali iklan dari mana? Bayar kamu nanti tuh. Banyak dari tadi itu kan. Allah bersedia menerima kami Minang 1 dari Padang. Suasana PPKM kan, tapi abang dengan lapang hati gitu. Tapi insya Allah kita lah vaksin lah bos ya. Allah bebas. Kami lah vaksin lah, mana tidak mungkin bisa tipu itu kan. Betul. Mudah-mudahan abang sehat selalu. Amin. Karir bertahan dan insya Allah nanti cita-cita tercapai ya. Mudah-mudahan nanti kalau habis berkarir. Lanjut kak. Ya kak. Lanjut kak. Tuh. Kalau bisa melatih sering ceritanya. Keluarga sehat selalu, aman sentosa, dan bisa kembali kita melihat aksi-aksi pemain ini di Liga 1, Liga 2 dan Liga 3. Mudah-mudahan cepat bergulir. Kita recording 8 Agustus, mudah-mudahan nanti memang 20 Agustus Liga 1 udah kick off. September Liga 2 nyusul. Ya, seperti beberapa waktu lalu itu kan teman-teman banyak yang pasang di IG-nya status. Kami butuh main rame-rame itu, bikin petisi surat buat presiden ya. Dan mudah-mudahan itu didengar, kehidupan normal kembali. Dan terima kasih banyak. Mudah-mudahan ini menjadi cerita buat anak cucu kita nanti. Bahwasanya Sumatera Barat pernah melahirkan pemain hebat, dan mudah-mudahan nanti akan lahir Bobby Satria yang lain yang pencapaiannya melebihi. Harus melebihi. Terima kasih Dusana Minang 1. Mohon maaf apabila dalam perbincangan kami tadi itu ada bahasa-bahasa yang kurang berkenan, tidak ada maksud untuk mendiskreditkan dan sebagainya. Kita berjumpa di lain waktu dan lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.